Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, bahasan kali ini kita mengenai topik strategi bisnis. Strategi. Salah satunya yang akan kita bahas, strategi apa yang dipilih dalam menghadapi dunia bisnis yang semakin global ini. Dan yaitu salah satunya yang bisa diterapkan untuk kita bisa menguasai pasar, yaitu dengan bisnis yang anti mainstream, gitu, yang lain daripada yang lain. Jadi nanti kita contoh-contohnya seperti apa dan apa kelebihan dan keunggulannya, kan begitu. Anti mainstream artinya ya berbeda dengan hal yang umum, yang sedang sedang tren. Nah, itu yang beda dengan yang itu. Nah, jadi contohnya dulu begini, saya pernah dulu jualan bunga, karena waktu itu bunga sedang tren, bunga aglonema, bunga gelombang cinta, anturium, jemani dan sebagainya. Itu orang karena semua bisa mengerjakan, orang ikuti tren, orang berbondong-bondong ikuti bisnis itu. Padahal itu nggak tahu ya itu apakah memang di-create, didesain supaya rame begini. Tapi yang ikut terakhir itu pasti rugi. Karena apa? Prinsipnya ikut-ikutan. Nah, itu ikut-ikutan, tidak memang basic di bidang itu, sehingga banyak yang termakan tren, termakan apa? Iming-iming, wow, ini segini untungnya sekian juta ini. Nah, itu yang bisnis yang mainstream itu tadi, ikut-ikutan. Nah, gitu. Jadi kalau salah satu yang bisa ditempuh ya anti mainstream. Jadi ini yang jarang ditekuni orang, itulah yang dipilih. Salah satu alasannya tentu nanti ke depan saingannya sedikit dan kita menjadi dominan, kan begitu. Ini yang sering saya ceritakan. Ya, lebih baik menjadi raja di kerajaan kecil daripada menjadi prajurit di kerajaan besar, kan gitu. Jadi kalau di anti mainstream ini kita mungkin menguasai, ya itu pasti pangsa pasarnya mungkin lebih luas, bisa mengembangkan dan sebagainya. Tapi ya kalau mainstream itu ya kita ikut-ikutan, gini tergantung sekali sama pemain yang lain, ya kan begitu. Kalau yang anti mainstream ini ya banyak yang disebutkan tadi, kecuali yang bunga-bunga tadi ya. Nah, sekarang ini contohnya ya cari yang lain daripada yang lain. Kalau orang misalnya orang menanam kelapa sawit misalnya, banyak semua nanam kelapa sawit ya, adalah kita usulkan nanam jengkol misalnya, itu kan anti mainstream ya, gitu. Mungkin jadi raja jengkol, nah, jadi lebih menguasai. Atau nanam yang lain yang beda dengan yang umum, yang banyak sekali yang sudah melaksanakan gitu. Nah, salah satu contohnya misalnya saya nanam kelapa kopior. Nah, ini kelapa kopior ini jarang yang mendalami itu bidang itu. Nah, gitu. Jadi ya minimal kita lebih menguasai pasar daripada yang kita ikuti yang sudah lebar, sudah besar tadi, yang mainstream tadi. Ya contohnya ya kita ngikuti bisnis kelapa sawit ya kita ngikut aja gitu, nggak bisa ini ada yang sesuatu yang baru yang bisa kita kerjakan, ya kita memproduksi, nanam, jual, kan gitu. Harganya pun ditentukan, nggak bisa bergerak secara lincah gitu. Ya, beda yang kalau kita memang menguasai yang anti mainstream, yang nggak biasa itu tadi, kayak gitu. Jadi itu kira-kira pemirsa salah satu
strategi bisnis yang anti mainstream. Silahkan dipilih yang beda, tapi harus dikuasai secara baik oleh yang bersangkutan. Nah, gitu. Kalau menguasainya bidang itu, contohnya dia ahli kelapa, ya dia tekuni kelapa aja gitu, yang lain belum banyak nggak apa-apa gitu. Itu yang saya maksud ya. Terima kasih, mudah-mudahan cerita-cerita ini memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.